Haleluya, puji Tuhan, ketemu lagi kita di program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini di channel YouTube GPD Immanuel Garut. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan pada saat hari ini yang masih sama di dalam kitab Amsal. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Oke. Saya bacakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Puji Tuhan, kita tahu bahwa kitab Amsal ini adalah salah satu dari kitab syair. Namun di dalamnya ada banyak sekali tentang hikmat. Dan itu sangat terbukti, kitab Amsal ini termasuk kitab yang cukup identik dengan kehidupan sehari-hari, dan itu langsung dipraktekkan oleh Raja Salomo pada waktu itu. Dia bisa menuliskan kitab Amsal ini dan dengan pengalaman hidupnya. Maka saat ini kita bisa belajar Amsal. Di ayat yang ke-11 kita bisa melihat di sana dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu, mulut kita memang sangat susah sekali kalau tidak berbicara, atau susah sekali kita bisa mengontrol. Saya mau katakan bahwa melalui mulut kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebaliknya, melalui mulut juga kita bisa menjadi orang yang membawa dampak yang buruk bagi orang lain, bahkan bisa menjatuhkan orang lain lewat mulut kita. Oleh sebab itu firman Tuhan itu tidak secara kebetulan mengingatkan kepada kita bahwa ada orang yang mempergunakan mulutnya dengan benar, dan ada juga yang mempergunakan mulutnya dengan cara yang buruk atau dengan cara yang fasik. Tapi firman Tuhan berkata bahwa mulut orang yang benar adalah mendatangkan kehidupan. Kenapa demikian? Karena ketika sebelum kita berbicara, saya percaya itu berasal dari hati kita. Tetapi dalam firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang keluar di mulut itu adalah berasal dari hati. Oleh sebab itu yang sekarang kita perlu menjaga mulut kita, Bapak Ibu. Kita perlu berjaga-jaga dengan mulut kita. Tuhan menghendaki supaya mulut kita ini hendak menjadi mulut yang mendatangkan berkat bagi orang lain, yang bisa memberkati orang lain, tetapi bukan sebaliknya bisa menjatuhkan orang lain, bahkan membuat orang itu patah semangat atau bisa hilang semangatnya dalam sekejap karena mulut kita. Hati-hati Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak sekali yang membuat kita itu tidak bisa mengontrol diri kita. Karena kenapa? Salah satu yang membuat itu faktornya itu karena hati kita yang tidak beres. Maka yang paling penting, yang utama, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita dengan baik, mempergunakan mulut kita dengan baik. Mari kita jaga hati kita. Jauhkan hati kita dari segala hal-hal yang buruk. Amin Bapak Ibu. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan Tuhan juga menghendaki bahwa biarlah mulut kita ini itu bisa menjadi mulut yang selalu mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Atau kalau firman Tuhan berkata, kalau kita bisa lihat di dalam Mazmur, coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-9, 109 maksudnya. Di sana dikatakan biarlah mulut kita ini hendak selalu mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Mazmur 109 ayat yang ke-30. Saya bacakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Ini yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Biarlah mulut kita ini kita pergunakan dengan baik, dengan memuji-muji Tuhan, bukan
menjatuhkan orang lain, bukan mengatakan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Dan biarlah kebenaran-kebenaran itu terucap oleh mulut kita, bukan justru hal-hal yang buruk. Kita bisa melihat tadi bahwa tetapi mulut orang fasik itu menyembunyikan kelaliman. Kelaliman ini salah satu hal yang buruk. Nah, kenapa kita harus mempergunakan mulut kita dengan baik? Karena dari mulut kita itu juga bisa memelihara nyawa kita. Ada satu saat ketika saya berada di sebuah perusahaan atau di sebuah kontrak di Pekanbaru, saya banyak sekali teman-teman di sana dan bekerja di sana, dan ketika saya mengungkapkan sebuah kata-kata yang membuat orang itu justru tersinggung, dan itu secara tidak langsung dia mempunyai dendam kepada saya, Bapak Ibu. Padahal itu pada saat itu kita sedang dalam keadaan lagi bercanda. Namun saya tidak tahu ternyata dia menyimpan hal itu. Kata-kata saya ternyata menyentuh hatinya dan itu membuat dia dendam kepada saya. Dan ada satu waktu dia membuat saya itu atau membuat sebuah rancangan untuk mencelakakan saya. Oleh sebab itu inilah sebuah pengalaman saya bagikan kepada ibu, bapak ibu, biarlah ini menjadi pengalaman. Jangan sampai kita bisa mengungkapkan kata-kata supaya orang itu tersinggung, tetapi biarlah terus kita menjaga. Amin Bapak Ibu. Dan kenapa saya berkata begitu? Kalau kita bisa melihat di dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ketiga tadi, kalau kita bisa lihat di sana, siapa menjaga mulutnya itu akan memelihara nyawanya. Ini yang menjadi sesuatu hal yang kita perlu ingat. Ketika kita bisa menjaga mulut kita, itu artinya kita bisa menjaga juga nyawa kita. Karena bisa menghilangkan nyawa Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita ini, maka nyawa pun bisa hilang. Karena kita tidak bisa menjangkau hati orang, kita tidak bisa melihat hati orang. Ketika kita berkata sesuatu, itu bisa menyinggung dia dan dia mempunyai dendam, maka celakalah hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang memakai atau mempergunakan mulut kita dengan baik. Seharusnya mulut orang-orang yang percaya itu bisa mendatangkan kebaikan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh memberkati banyak orang. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah boleh menjadi peringatan bagi kita semuanya dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami